Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Desain prototipe kali ini mengenai perangkat lunak. Yang pertama, desain arsitektur. Desain arsitektur digunakan untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan kontrol antar modul. Desain berorientasi pada aliran data yang dapat menyetujui rentang area aplikasi yang luas. Nah, inilah skema dari desain arsitektur. Yang kedua, desain interface, di mana memberikan suatu gambaran mengenai struktur program pada rekayasa perangkat lunak. Fokus dari desain interface di sini, desain interface antar modul, desain interface antar perangkat lunak, dan entitas eksternal. Desain interface manusia dengan komputer. Itu gambar dari desain interface. Yang ketiga, desain prosedural. Tujuan dari desain prosedural adalah untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa tertentu. Desain prosedural dilakukan setelah diselesaikannya perencanaan atau perancangan desain data, arsitektur, dan antarmuka software. Yang keempat, desain coding, yang merupakan tahap konstruksi antar perangkat lunak yang dibangun dari modul dan desain sebelumnya. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki format yang berbeda-beda. Nah, sekarang langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Desain prototipe di sini yang pertama membuat cetak biru perangkat keras elektronik. Kedua, membuat prototipe perantara. Yang ketiga, membuat gambaran prototipe, dan yang keempat, membangun prototipe. Nah, ini yang pertama membuat bisa kalian lihat ya, dari yang pertama itu membuat cetak biru perangkat keras elektronik, skematik yang berfungsi memberikan detail tentang perangkat keras elektronik. Yang kedua yaitu perantara ya, perantara perangkat keras elektronik yang dibuat dengan teknik breadboarding, yaitu menyambungkan antar rangkaian elektronik tanpa penyolderan. Nah, yang ketiga, membuat gambaran prototipe perangkat keras elektronik yang baik harus memiliki PCB yang baik. Ini contoh dari prototipe PCB, yaitu papan yang berfungsi sebagai pusat rangkaian pada semua komponen elektronik. Dan yang keempat, membuat prototipe PCB secara keseluruhan. Baik, berikutnya kita desain prototipe multimedia. Desain prototipe multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Nah, di sini ada kategorinya multimedia linear, yang dimulai dari satu posisi awal menuju ke posisi akhir dengan sedikit atau tanpa interferensi pemakai. Nah, pemakai hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir, seperti televisi, film, majalah, atau koran. Yang kedua, multimedia interaktif. Di sini integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio, gambar tak bergerak dan bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai individu dan aplikasi multimedia,
seperti games, multimedia pembelajaran, website. Nah, pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Nah, bagaimana dengan marketplace yang kalian buat? Nah, untuk menambah wawasan, silakan simak video pembuatan prototipe aplikasi berikut ini. Kalau saya rangkum, prototyping ini berfungsi untuk yang pertama, rancangan sementara, yang kedua, pengujian tahap awal, yang ketiga, memudahkan user kita atau klien kita memberikan saran ataupun masukan, sehingga nantinya memudahkan kita untuk melakukan yang namanya evaluasi. Yang selanjutnya, prototype dan wireframe ini adalah pembentuk user experience. Lalu yang selanjutnya, merubah dari yang tadinya wujud wireframe saja menjadi satu wujud yang dapat diklik, sehingga bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Dan di prototyping ini juga, produk kita akan diuji bagaimana alurnya, bagaimana navigasinya, apakah berjalan dengan konsisten apa belum. Lalu yang selanjutnya ini mendemonstrasikan produk yang udah kita buat sampai sejauh ini kepada user kita, sehingga kita bisa memahami bagaimana pengalaman pengguna kita ketika menggunakan produk kita bisa mendapatkan nilai dan fungsionalitas dari produk kita di mata pengguna. Dan sebenarnya ada dua cara untuk membuat prototyping ini. Yang pertama itu cara manual, yang kedua ada secara digital. Kalau secara manual, teman-teman tinggal gunakan kertas, pensil, dan ya tinggal tools tambah lah kayak gunting, pulpen, dan lain sebagainya. Dan untuk digital, kebetulan di sini kita menggunakan Adobe XD, dan Adobe XD udah menyediakan fitur untuk membuat prototyping. Nah, maka dari itu kita akan gunakan cara digital untuk membuat prototyping ini menggunakan Adobe XD. Dan gak usah banyak bicara lagi, mari kita mulai saja ke tutorialnya untuk membuat prototyping. Let's go! Oke teman-teman semua, silakan teman-teman buka dulu software Adobe XD-nya dan buka project yang udah kita mulai pada video-video sebelumnya. Karena pada video kali ini kita akan membuat prototype berdasarkan wireframe yang udah kita buat pada video-video sebelumnya. Oke, dan sebenarnya jika teman-teman ikuti playlist UI UX design ini dari awal, kita udah membuat wireframe sederhana ya pada pertemuan kemarin. Nah, dimana di sini ada tab deskripsi dan juga review. Jika kita klik review, maka konten di bawahnya akan berpindah kepada konten-konten review. Dan ketika kita klik pada konten deskripsi, maka di bawahnya juga akan berubah menjadi konten-konten deskripsi. Dan di video kali ini, kita akan membuat prototipenya lebih jauh lagi. Kita akan membuat flow dari produk kita nantinya. Tapi sebelum kita membuat prototipenya, alangkah baiknya teman-teman persiapkan dulu goals dari prototipe ini sendiri. Nah, di sini aku udah mempersiapkan apa aja goals-nya. Jadi yang pertama, itu dia bisa membuat akun. Setelah dia bisa membuat akun, dia bisa login. Lalu selanjutnya dia bisa masuk ke halaman landing page. Dia bisa melihat detail produk, input dari mulai review dan juga deskripsi. Lalu selanjutnya dia juga bisa menambahkan produk yang dia pilih ke cart. Lalu selanjutnya dia juga bisa melakukan checkout sehingga checkoutnya berhasil. Nah, kurang lebih itu adalah goals sederhananya. Teman-teman bisa buat goals yang lebih detail lagi, teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Dan oke, mari kita mulai saja membuat prototipenya. Oke, di sini dari tab design kita pindah kepada tab prototype. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah prototype yang kemarin kita udah pernah buat ya. Dan kali ini kita akan membuat bagaimana produk kita berjalan nantinya. Oke, di sini kita mulai dari halaman login aja dulu ya. Dan yang pertama akan kita buat adalah membuat tombol masuk ini bisa diklik. Sehingga nantinya halaman ini akan berpindah kepada halaman landing page home yang ini. Nah, caranya cukup gampang, teman-teman tinggal klik aja tombol dari masuk ini. Lalu di sana akan ada icon arah panah seperti ini ya. Tinggal drag aja ke bagian single page product. Nah, tinggal di sini triggernya kita kasih tab. Ada beberapa pilihannya di sini, ada drag, ada voice, dan kita kasih tab aja. Dan selanjutnya di sini ada action. Actionnya itu mau apa? Di sini aku mau transisi saja. Lalu selanjutnya destinasinya ini ke landing page home, dan animationnya biasa aku pakai di soap. Dan easingnya ini aku biarin dia is out, jadi nantinya pergerakannya jadi is out gitu. Teman-teman boleh cobain satu-satu aja untuk melihat bagaimana perbedaannya. Oke, di sini tombol masuk udah kita buat. Lalu selanjutnya di icon-icon ini juga mungkin kita ungroup dulu. Oh enggak, langsung aja deh. Kalau dia login menggunakan akun sosial media, maka langsung mengarah ke landing page home ini. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan belum punya akun, mendaftar. Jadi akan ada proses mendaftar dulu. Maka dari itu kita akan navigasikan
jika user kita mengklik mendaftar ini, maka akan berpindah ke halaman register. Settingannya seperti biasa, aku pakai triggernya itu tab, actionnya transition, destinationnya ke register, dan animationnya dissolve, dan lain sebagainya. Oke, kita berpindah ke halaman register, dan di sini kita akan menjalankan dari tombol daftar ini. Dan tombol daftar ini aku akan transisikan dia atau pindahkan halamannya ke halaman login. Jadi ketika user udah melakukan registrasi, dia akan diarahkan kepada halaman login untuk bisa melakukan login dan yang nantinya bisa masuk ke halaman landing page home. Oke, selanjutnya di sini ada mendaftar dengan akun Google. Kita langsung arahkan saja ke landing page home. Semua akun sosial medianya kita pindahkan ke landing page home. Oke, dan selanjutnya di sini ada get started ya. Dan get started ini biasanya untuk melihat-lihat produk apa aja, fitur apa aja yang disediakan pada produk kita. Maka dari itu, kita akan arahkan get started, tombol get started ini kepada landing page home. Di sini juga di login page home, kita lupa. Kita arahkan dia ke yang namanya landing page home. Oke, login page udah berhasil kita buat prototipenya bersama dengan register. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke landing page home ya. Di sini ada simbol yang namanya profile, dan profile ini aku akan arahkan kepada login. Jadi ketika user mengklik tombol icon ini, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Oke, di sini ada cart. Cart ini dia akan mengarah ke cart ya, checkout. Lalu setelah itu di sini ada beberapa produk ya, dan produk ini ketika diklik, aku arahkan setiap produk untuk masuk ke detail produk atau single page product. Langsung saja kita tinggal drag saja di sini single page product ya. Kita tinggal drag saja ke sini. Oke. Ya, teman-teman boleh semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dari setiap gambar atau produk yang kita tampilkan ketika diklik dia akan mengarah kepada single page product. Oke, kurang lebih di single page home segitu dulu untuk prototipenya. Kita pindah ke yang namanya single product description. Oke, di sini kita akan arahkan, kita fokus di sini ya. Di sini ada bagian deskripsi atau detail dari suatu produk, dan kita lihat di bawahnya itu ada tambahkan keranjang dan juga checkout. Dan tambahkan keranjang ini kita akan arahkan dia kepada checkout page ke sebelah kiri sini ya. Oke, dan di sini ada checkout. Mungkin untuk checkout kita arahkan saja ke cart saja ya, karena kita nggak punya suatu halaman untuk bisa melakukan checkout secara langsung. Mungkin kita akan buat ke depannya. Kurang lebih seperti ini untuk di single page product. Lakukan hal yang sama pada single page product review dan single page product review 2. Oke, kita percepat aja videonya sedikit ya. Let's go. Kita udah bisa menyelesaikan single page product description, single page product review, dan single page product review 2. Oke, kita lanjut membuat prototype pada checkout page ini. Dan jika kita lihat di sini ada dua tombol ya, ada tombol checkout dan juga cancel. Jika user kita menekan tombol cancel, maka kita akan arahkan user kita untuk kembali ke landing page home sebelah sini. Dan jika seandainya user kita memilih untuk checkout, maka tombol checkout ini kita akan arahkan kepada sukses checkout yang ada di bawah sini. Dan mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu di bawahnya kita tambahkan prototype pada checkout sukses ini. Kita melakukan ungroup dulu. Di sini ada satu buah tombol, dan tombol ini kita akan arahkan back to home, berarti ke landing page home. Kita arahkan ke sini, dan untuk pengaturannya kita seperti biasa saja, pakai trigger tab, action transition, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman boleh buat prototype untuk setiap produk-produk yang ditampilkan sini menjadi kepada single page product. Silakan teman-teman eksplorasi saja sendiri dan buat prototipenya sedetail mungkin. Oke teman-teman semua, prototipenya udah berhasil kita buat. Mari kita coba bagaimana flow dari produk yang udah kita buat sampai sejauh ini. Teman-teman tinggal klik aja tombol atau icon dari desktop preview di sini. Sini kita coba bagaimana flow-nya bekerja. Kita masuk ke halaman login di sebelah sini, di mana di halaman login ini kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Dia akan berpindah ke halaman register. User di sini diharuskan untuk mengisi beberapa form untuk bisa menjadi member pada produk kita. Oke, di sini kita bisa langsung saja mendaftar, maka akan dialihkan lagi ke halaman login untuk bisa masuk ke halaman landing page home. Kita bisa klik masuk di sini. Dan di halaman landing page home ini ada berbagai macam produk yang user kita bisa klik. Kita contohkan salah satu saja di sini. Maka secara otomatis halamannya akan berpindah pada halaman single page product, di mana berbagai macam informasi dan juga review
ditampilkan pada halaman ini. Dan di halaman single page produk ini juga ada dua tombol tambahkan keranjang dan juga checkout. Kita coba aja untuk tambahkan ke keranjang. Nah, otomatis halamannya akan berpindah pada halaman cart page. Oke, dan oh ya, di sini kita lupa ya, nggak menambahkan tombol back to home untuk kembali ke halaman landing page home. Ya, mungkin kita akan tambahkan nanti ya. Nah, di sini ada tombol checkout dan juga cancel. Jika user kita mengklik tombol cancel, maka halamannya akan berpindah pada halaman landing page home. Kita kembalikan lagi ke halaman cart page, dan di sini ada tombol checkout. Tombol checkout ini berfungsi untuk melakukan checkout berdasarkan produk-produk yang udah user kita pilih. Jika diklik, maka otomatis halamannya akan berpindah pada halaman checkout berhasil. Dan di sini juga ada tombol back to home untuk kembali pada halaman landing page home. Oke, kita tambahkan dulu tadi tombol untuk kembali ke halaman landing page home di sini. Kita tinggal arahkan aja ke landing page home. Kita coba. Dan hasilnya kita bisa kembali ke halaman landing page home. Itu kurang lebih teman-teman mengenai prototype. Kita udah bisa menyelesaikan prototipenya secara sederhana. Teman-teman boleh eksplorasi sendiri sesuai kebutuhan teman-teman, lebih detail, lebih bagus untuk menciptakan user experience yang bagus. Mudah-mudahan teman-teman ikutin seri UI dan UX design ini dari awal supaya kita bisa membuat projectnya bareng-bareng hingga selesai. Mungkin itu aja teman-teman tutorial membuat prototyping kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan pokoknya like aja jika teman-teman suka, komen di bawah jika teman-teman punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai prototype yang udah kita buat sampai sejauh ini, dan share juga ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa belajar UI dan UX design. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. I hope you like this video, stay class and bye-bye. Nah, demikian video pembelajaran atau video prototype desain aplikasi. Bagaimana dengan marketplace yang sudah kalian buat? Tolong komen ya di kolom chat. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan ibu ya, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.